Informasi selanjutnya adalah kami akan mencoba bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Niko Anggriawan dan juga juru kamera Bimo Wicaksana dan juga pilot drone Denny Yosua. Dan selamat siang Niko. Hingga siang hari ini seperti apa proses pencarian di sana dan apa kendala yang ditemui oleh petugas? Ya, lokasi kami tepatnya berada di posko identifikasi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ini masih terus dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Barat. Yang mana kalau bisa saya jelaskan skemanya nanti apabila ada jenazah yang datang dari lokasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, nantinya akan didatangkan langsung dari sana. Kemudian Reza dan juga saudara setelah datang ke puskesmas di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, nantinya jenazah akan langsung dilakukan proses identifikasi di tempat yang ada di belakang saya ini. Dan ini merupakan salah satu tempat tim identifikasi dari Polda Jabar menggunakan areal dari Pondok Pesantren Darut Tarfiz yang ada di lokasi sekitar Desa Pasir Langu. Tentunya setelah jenazah masuk, nantinya akan dilakukan pengenalan terlebih dahulu, identifikasi awal, lalu kemudian dilakukan pencocokan postmortem dan antemortem di gedung, maksud kami di tenda oranye milik BNPB berikut ini. Dan apabila sudah cocok postmortem dan data antemortemnya, nanti jenazah akan dimandikan di tempat yang ada di sebelah kiri visual Anda. Lalu kemudian setelah dimandikan akan solatkan, baru nantinya akan didata terlebih dahulu korban milik ini keluarga siapa, baru nantinya akan dikembalikan. Dan juga untuk pengumpulan data antemortemnya Reza dan juga saudara, ini ada beberapa keluarga korban yang menunggu proses identifikasi berlangsung. Mereka sudah melakukan pengumpulan data antemortem, yakni data-data yang ditemukan atau data-data sebelum korban longsor meninggal dunia. Dan saya akan coba untuk mewawancarai salah satu keluarga korban yang ada di salah satu di pesantren di pondok pesantren di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ibu, selamat siang. Siang. Ya. Ibu dengan siapa, Bu? Ibu Julaiha. Ibu Julaiha, Ibu, saya atas nama keluarga besar Kompas TV mengucapkan turut berbela sungkawa atas musibah yang terjadi. Dan Ibu, saya ingin tanya-tanya sedikit. Kejadian yang terjadi pada hari Jumat lalu, ini seperti apa, Ibu? Ya, pertamanya lihat suara kayak kapal yang mau ke bawah. Pas lihat si AA bilang, lihat itu di luar ada apa. Pas gitu air kelihatannya air lagi nyembur. Pas gitu saya menyelamatin anak saya lagi tidur, dibangunin. Pas gitu langsung bawa anak keluar, tertimpa bangunan di dalamnya. Pas gitu langsung lompat ke bawah. Pas langsung nyelamatin adik yang di atas. Susah, ketimbang juga sama bangunan. Ada anak kecil, suaminya, istrinya, di rumah itu ada 3. Dia minta tolong, cuma susah ketimbun sama reruntuhan rumah. Terus lihat ke bawah, ada anak-anak suami, istri 3 minta tolong juga. Cuman gak keselamatkan, yang keselamatannya Arsa kelihatan dari itu ke atas genteng, diselamatin sama si AA. Pas gitu udah lari, ada lagi timbun kayak air gitu, lari langsung ada suara lagi, itu kedengarannya suaranya 6 kali. Udah segitu langsung saya sembunyi di dalam kandang, terus udah segitu, nggak ada kelihatan apa lagi. Kejadian, mohon maaf Ibu, terjadi di pukul berapa, Ibu? Pukul 2 langsung habis, di sana belum saya jauh juga udah si rumah udah rata. Jadi saya
kelihatan ke belakang, udah ini rumah saya udah habis. Langsung pergi berlompatan sama si anak. Saya mau gendong-gendong anak kecil, anak saya ya. Anak saya yang satu lari-lari, terus si AA itu teh ber-8 orang. Si A bawa si Arsa yang kecil lari-lari, udah di situ ada saung-saung di situ sembunyinya. Ibu, mohon maaf, berarti dari cerita yang Ibu sampaikan, apakah ada keluarga yang meninggal atau yang saat ini masih belum ditemukan? Ada adik si AA yang belum ketemu, anaknya 2, anaknya 1, ibunya, bapaknya, adiknya yang di bawah belum ketemu, anak 1, istri, bapaknya, jadi 6 belum ketemu semua itu, adik-adik belum. Saat ini dari tim relawan atau tim yang mengidentifikasi sudah menyerahkan apa saja, Bu? Ke saya belum menyerahkan apa-apa, cuman dari pihak kan saya ngungsinya di Desa Bojongkoneng, cuman ada warga yang ngasih pakaian sama makanan sama beras, udah segitu aja. Ibu, kita harapkan semuanya bisa kembali normal, keluarganya ditemukan, semoga semuanya sehat kembali seperti semula, Bu. Terima kasih Ibu Juleha atas waktunya bersama Kompas TV. Kami turut berduka cita, Bu, sedalam-dalamnya. Terima kasih, Ibu. Ya, Reza, proses identifikasi masih berlangsung. Tadi kami konfirmasi kepada Polda Jawa Barat bahwa ada sekitar 17 jenazah yang sudah teridentifikasi. Tentunya kita harapkan proses identifikasi bisa cepat. Kembali ke Anda, Reza. Baik, Diko, kita juga berharap sampaikan duka cita kami tim Kompas TV kepada keluarga korban yang saat ini juga masih mengumpulkan data-data kepada tim di Polda Jawa Barat. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan saudara, kita juga telah bergabung dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Selamat siang. Dan saudara, kita juga tadi mendengar bersama bahwa tadi masih ada puluhan dari korban yang masih dicari di Kabupaten Bandung Barat, dan ini memasuki hari ketiga pencarian korban longsor Pasir Laut Kabupaten Bandung Barat. Tim SAR juga terus mengerahkan, ada anjing pelacak, alat berat juga ditambah menjadi 9 unit untuk mencari korban longsor di Bandung Barat, Jawa Barat. Atas izin Bapak Menhan dan Bapak Panglima, saya memang menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan PAM perbatasan RI-PNG. Ya. Memang dilaksanakan di latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam, hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian.